bangunin orang pakai tidur. Udah pas tidur bingung, orang bingung. Makanya saya sambung lagi. Dan kita belajar Al-Quran. Sebentar aja tak banyak. Di mana dikisahkan Rasulullah sedang duduk sama Aisyah. Lagi duduk enak sama Aisyah. Kita lagi duduk sama bini kita kan lagi enak banget di ngobrol. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Ini perempuan datang tangannya sengkok. Tahu sengkok? Gimana sih sengkok? Dia ngomong sama Rasul, ya Rasulullah, obatin ini. Emang kenapa tangan? Gara-garanya mimpi. Pas saya bangun tau begini, Rasul tanya, intinya apa? Dia nolong ini, Rasul nolong. Intinya apa? Dia bilang, pada suatu malam aku bermimpi kiamat telah datang. Katanya kiamat telah datang. Aku lihat masing-masing kelompok orang berkelompok-kelompok. Kemudian aku datang itu kelompok, ternyata satu kelompok ada ibuku. Ibuku lagi kehausan, ibuku lagi tersiksa kehausan. Dia meminta akan lalu aku berlalu lagi pada satu kelompok, ternyata aku dapatkan bapakku. Bapakku ini ternyata lagi membagi-bagiin air telaga haus buat orang dah minum. Enak, tenang, senang. Kemudian dia bilang, bapak kesian anak ibu nih. Emang kenapa ibu kesiksa lagi haus? Emang kenapa? Aku tanya kepada ibuku, apakah kau rajin sholat? Rajin. Apakah kau taat kepada suamimu masih hidupnya? Luar biasa. Kenapa begitu, Bu? Sebab saya pelit. Pelit. Datang kepada bapaknya, kasih ibu. Kemudian kata bapaknya, air telaga haud Nabi ini tidak akan diberikan kepada orang yang pelit di dunia walaupun dia banyak ibadah. Sampai sini sudah selesai saya ditambah. Belum Ki. Hari Sabtu libur. Akhirnya karena namanya anak saya waktu itu, dia colong tuh satu gelas, dia mau lari kasih ibunya, dia colong dari bapaknya dikasih lagi ibunya. Ibunya minum bukan tambah hilang hausnya, tambah haus, tambah tersiksa. Dia bingung. Dia mau ambil lagi, keluar Al-Hatib suara haram air itu diberikan kepada ibumu karena ibumu selama hidupnya bakhil. Persis yang diciptakan Imam Nawawi bin Umar Al-Jurul Al-Bantang dalam kitab Irsyadul Ibad ila Syafi'il Rasyad. Imam Nawawi ini luar biasa. Dia ulama, artinya ketua ulama Hijaz.
Dia mengarang kitab tak banyak 200-an. Dia semua dia karang kitab cuma satu tafsirnya disebut tafsir Munir. Kalau orang pesantren bilang murah labib, ini satu pertanyaan Pak. Tafsir Munir, tapi ketika jadi murah labib, siapa yang nanya? Yang nanya Salim Jindal. Kepada siapa nanya Salim Jindal? Kepada Mbak Khalil. Mbak Khalil itu mulazamah dengan Imam Nawawi 18 tahun. Kita belum jadi ulama, baru mulazamah sama ulama, ya enggak? Duduknya sama mulazamah sama Imam Nawawi 18 tahun, sehingga sanad-sanad Imam Nawawi banyak sekali yang turun kepada Mbak Khalil. Salah satunya adalah disebut dengan Hifz Bahar. Bapak punya? Yang menguasai Hifz Bahar yang mudah dari Imam Nawawi adalah Mbak Khalil. Mbak Khalil nurunin kepada yang kita kenal Kiai di Banten. Siapa Pak? Dimyati. Kiai Dimyati nurunin kepada Kiai Haji Bunyamin yang kita sebut di apa ini Jakarta Barat. Dia punya. Dan kebetulan secara kebetulan saya bukan sombong, saya pun dapat ijazah langsung Hifz Bahar. Hifz Bahar yang kita tahu cuma 2 lembar, tapi ternyata yang diajarkan oleh Mbak Khalil, diajarkan Imam Nawawi sebuku Pak. Saya sampai nanya gimana bacanya ini, sekuatnya. Saya bilang kamu udah ngamalin, buru-buru baca aja nggak kuat, apalagi ngamalin sebuku Pak. Yang kita lihat ini Hasan Sazili yang 2 lembar itu Hifz Bahar. Ini hebat. Ditanya, kenapa itu murah labib? Emang kenapa? Imam Nawawi itu fasih dalam bahasa Arab. Kenapa kita punya namanya murah labib? Memang artinya apa murah labib? Rest area. Masa kitab tafsir Munir disebut rest area? Kenapa? Kata daripada Mbak Khalil, kita pernah belajar Abjadul Hawazun dengan belajar kita. Kalau itu dijumlahkan huruf-hurufnya menjadi bacaan murah labib, sesuai dengan huruf-huruf itu yang sudah kejadiannya, bikinnya, jadinya, jadi disusun menjadi nama murah labib. Terkenal dengan kita bilang tafsir Munir. Dan Imam Nawawi cuma satu mengarang tafsir Munir. Yang lain makin lain. Dan yang lain artinya dia mengarang yang lain. Karena kenapa Imam Nawawi dia mengarang tafsir? Karena permintaan guru, ilmu apaan aja guru bikin, guru karang, tapi kenapa guru gak pernah karang tafsir? Maka dikaranglah oleh dia jadi tafsir Munir. Ketika rampung dinamai murah labib. Rupanya kayaknya udah selesai. Lanjut. Sebelum juga ini. Ya Allah, ya. Jangan Allah. Akhirnya kata dia setelah begitu keluar dari suara bahwa haram itu, maka engkau akan dapat celaka, tanganmu akan sempel, akan sengkok. Begitu dia bangun tidur, langsung tangan sempel. Ini hadis Pak. Jadi yang saya bicarakan kalau hadis bukannya cerita biasa. Rasul sendiri dan Aisyah yang menceritakan. Ketika itu Rasul bilang, ambil tongkat juga tadi. Kepada Rasul kepada Aisyah. Kemudian Rasul ambil tongkatnya, Rasul letakkan di tangan itu perempuan, saat itu juga sembuh. Dan ketika sembuh, Aisyah mohon. Aisyah bilang, as-sahabu sajaratun, dermawan itu adalah satu pohon fil jannah, di dalam surga.
wa qasduha mutadawiyatun ila dunia, yang mana tangkainya itu merantai mengintai sampai dunia. Paman akhadha, siapa yang pegang itu kota dahan itu, maka dia akan ditarik ke dalam surga. Kemudian Aisyah bilang lagi, al-bukhil, bakhil itu syajaratun, satu pohon, benar ada bakhil namanya, sebuah pohon, ada pohon disebut bakhil di dalam adanya dalam kata. Wa qasduha mutadawiyatun ila dunya, dan yang namanya dia punya cabang sampai mengintai ke dunia. Siapa yang megang dia, maka ditarik dia ke neraka. Tinggal kitanya mau megang mana. Makanya tadi bilang, dengan orang ilmu itu akan berakal. Kalau kita lihat baca kitab Nasihat Dunia wal Wasiyah Imaniyah, itu memberi adat, menerangkan satu, kemudian ad-dinun nasihat. Paman ya Rasulullah, buat siapa yang nasihat? Allah dan Rasulnya dan kepada kita semua, itu din nasihat. Makanya di dalam kitab di mana nasihat ibad, kata Imam Nawawi, la dina wala agama, tidak punya agama orang yang tidak punya akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.